Kue panada khas Manado. Perkenalkan, nama saya Mary Magdalena Lalamentik, mata kuliah Kewirausahaan kelas D. Berikut adalah gambar bentuk dari kue panada. Panada adalah salah satu kue khas Manado yang populer. Ada yang mengatakan kue ini merupakan pengaruh kuliner Belanda, dan ada juga yang mengatakan kalau kue ini merupakan pengaruh kuliner Portugis karena bentuknya yang mirip kue pastel. Akan tetapi diyakini kue ini merupakan pengaruh kuliner Spanyol karena sangat mirip dengan kue empanada. Kue ini berupa kue pastel yang diisi dengan ikan laut cakalang di bumbu pampis. Pembuatan panada terdiri atas bahan dan isi, kemudian digoreng dalam minyak hangat. Bumbu pampis adalah ikan cekalang yang dimasak dengan bawang merah, daun jeruk, kemangi, cabai merah, daun bawang, sedangkan ikannya disuir kecil-kecil. Dalam pembuatan kue panada, diharuskan membuat isinya terlebih dahulu, baru setelah itu membuat kulitnya. Adapun bahan isiannya adalah ikan cekalang, air jeruk nipis, tomat, santan, daun jeruk, daun kemangi, bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, jahe cincang, dan garam. Lalu, bahan kulitnya ada tepung terigu, telur ayam, garam, dan ragi instan. Cara pembuatannya, yang pertama, bersihkan terlebih dahulu ikan cekalang, lalu agar tidak bau amis, lumuri dengan perasan air jeruk nipis, dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, siapkan kukusan. Kukuslah ikan tersebut sampai matang. Kemudian, selagi masih hangat, suir-suir daging ikan tersebut secara kasar. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak untuk menumis. Tumis bumbu-bumbu halus yang telah disiapkan tadi. Tumis bumbu halusan tersebut sampai mengeluarkan aroma yang harum serta wangi. Setelah harum, masukkan tomat cincang ke dalam tumisan tersebut dan tuangkan santan. Sambil memasak santan, berikan adukan lembut agar tekstur tidak pecah. Setelah itu, masukkan suiran ikan dan daun jeruk. Aduk-aduk sampai matang secara sempurna. Apabila bumbu sudah meresap ke dalam daging ikan, tambahkan daun kemangi dan masak sampai layu. Setelah selesai membuat isiannya, kita akan membuat kulitnya. Caranya cukup mudah, masukkan tepung terigu ke dalam sebuah wadah dan bentuk lubang di tengahnya. Selanjutnya masukkan kocokan telur, gula, dan garam. Aduk dan uleni adonan tersebut sampai tercampur secara merata. Pastikan adonan sudah kalis dan mudah dibentuk. Bulatkan adonan dan diamkan kurang lebih 2 jam agar mengembang. Selanjutnya, bagilah adonan yang telah dibentuk tadi menjadi 12 bagian yang sama besar, kemudian pipihkan masing-masing bulatan tersebut setebal 1/4 cm. Lalu letakkan setengah sendok makan bahan isian yang telah dibuat. Lipat adonan pipih tersebut sampai membentuk setengah lingkaran. Pilih bagian yang terbuka agar tertutup secara sempurna. Lakukan untuk semua bulatan lain, jika sudah diamkan 10 menit agar mengembang lagi. Terakhir, masukkan semua adonan tersebut. Caranya panaskan minyak, lalu gorenglah adonan kue panada tersebut sampai matang yang ditandai dengan perubahan warna menjadi kecoklatan. Setelah matang, silakan angkat dan tiriskan. Analisa prospek usaha terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength atau kelebihan, yaitu mengenalkan makanan khas dari daerah, harga produk yang terjangkau, dan rasa yang dijamin nikmat dan mengenyangkan. Weakness atau kelemahan, yaitu cara pembuatan yang cukup rumit dan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Opportunities atau peluang, yaitu dapat dijadikan sebagai peluang dalam berusaha dan produk yang diminati oleh semua kalangan. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, banyaknya pesaing dan harga bahan baku yang tidak stabil. Proses pemasaran kue panada isi ikan tongkol ini bisa dilakukan dengan cara menjualnya dengan berkeliling kompleks atau menetap di tempat dengan membuka warung kecil. Jika ingin usaha terlihat, pasanglah spanduk dengan tulisan yang mudah dipahami masyarakat. Beri tambahan gambar agar lebih menarik. Anda pun dapat menerima pesanan untuk menambah keuntungan usaha.
Rencana pemasaran ada 5. Yang pertama, memaksimalkan potensi media sosial. Dalam hal ini kita akan mempelajari 3 cara berbeda memanfaatkan media sosial untuk promosi. Ketiga cara yang dimaksud ialah menjadikan medsos sebagai etalase produk, sebagai sumber informasi seputar bisnis, dan sebagai channel komunikasi antara pemilik bisnis dan pelanggan. Lalu yang tahap kedua adalah menggunakan influencer atau key opinion leaders. Dalam hal ini, kita akan mengetahui berbagai macam influencer yang sesuai dengan kebutuhan promosi produk. Ada macam-macam influencer yang dimaksud adalah mikro, makro, brand ambassador, dan event brand advocates. Lalu, yang ketiga adalah menjajal program afiliasi. Strategi pemasaran lewat afiliasi memungkinkan kita mempromosikan produk ke target pasar potensial lewat partner-partner terpercaya. Dan yang keempat ada membuat video tutorial. Video tutorial bisa dijadikan strategi promosi yang menjangkau pelanggan di berbagai tahap customer journey. Dan yang terakhir ada blog dan SEO. Blog dan SEO juga bisa dijadikan strategi pemasaran produk, terutama ketika kita ingin mendapatkan pelanggan dari pencarian organik. Cara ini juga bisa dipakai untuk mendidik calon pelanggan potensial dengan informasi bermanfaat. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan usaha perdagangan. Jika hendak menjual kue panada isi ikan tongkol ini ke masyarakat luas, maka cari lokasi usaha yang ramai dan biasa dikunjungi masyarakat. Beberapa tempat usaha ini misalnya pinggiran jalan raya, dekat sekolahan, kampus, dekat pasar, dan sebagainya. Menjalankan bisnis kue panada dengan isian ikan tongkol bumbu ini memang menguntungkan. Dalam mempertahankan usaha ini di dalam banyaknya pesaing di luar sana, kami mempertahankannya dengan tetap menjaga cita rasa dari kue panada ini. Hanya dengan beberapa bulan saja bisa balik modal. Hal ini jika mampu menjual kue panada dengan jumlah yang besar. Berikut biaya yang diperlukan. Dan adapun rincian biayanya, jumlah investasi yaitu sebesar Rp1.673.000 dari peralatan yang dibutuhkan. Dan total biaya tetap dari biaya operasional per bulannya sebesar Rp86.625. Adapun biaya variabelnya, total biaya variabelnya yaitu sebesar Rp14.675.000. Lalu total biaya operasionalnya, biaya tetap ditambah biaya variabel sebesar Rp14.661.625. Dan pendapatan per bulannya itu penjualan rata-ratanya 58 porsi dikali Rp9.000 sama dengan Rp522.000. Rp522.000 dikali 30 hari yaitu sama dengan Rp15.660.000. Dan keuntungan per bulannya, laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional. Total pendapatannya Rp15.660.000 dikurangi dengan total biaya operasionalnya sebesar Rp14.661.625 sama dengan Rp998.375. Itu adalah jumlah dari keuntungan per bulannya.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Stay home dan stay safe ya.